Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 Jam. Kawanan gajah liar di Lampung Barat terus berusaha masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah liar yang berjumlah 18 ekor mencoba masuk ke permukiman warga Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Pembina Satgas Konflik Gajah Suwoh dan BNS Lampung Barat, Sugeng Hari Kinaryo Adi mengatakan kawanan gajah itu sudah 3 hari berada di dekat permukiman warga. Menurut anggota DPRD Lampung Barat dari fraksi PDIP ini, posisi gajah sekarang masih berada di tepat wilayah Blok M Samsi sekitar Sawitan. Sementara itu, semenjak mulai kembali memasuki wilayah Lampung Barat, kawanan gajah liar ini mulai merusak tanaman dan juga sawah. Kendati demikian, jelas juga kerusakan yang dibuat oleh kawanan gajah itu tidak sampai menyebabkan kerugian yang signifikan. Diberitakan sebelumnya bahwa kawanan gajah liar berjumlah 18 ekor kembali memasuki wilayah Lampung Barat, Lampung, dan mendekati permukiman warga Kecamatan Suwoh. Kernet truk tewas gegara kecelakaan beruntun di Lampung Selatan. 1 korban meninggal akibat kecelakaan beruntun di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan adalah kernet truk. Kernet truk ini yang meninggal usai kecelakaan beruntun di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan itu bernama Yuswono. Selain korban meninggal dunia, 4 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Sebelumnya diberitakan bahwa terjadi kecelakaan beruntun di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 6 Februari 2024 sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kanit Laka Polres Lampung Selatan Ibtu Nixon Wilson Wariki mengatakan bahwa kecelakaan tersebut diduga karena ada truk yang mengalami remblong. Ia menceritakan berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP, kendaraan truk box bernomor polisi BE8388BG yang mengangkut gula pasir melaju kencang dari arah Bandar Lampung. Nahas truk tersebut langsung menabrak kendaraan yang berada di depannya, yakni kendaraan Colt diesel bernomor polisi BE8799DI. Selanjutnya truk tersebut menabrak kendaraan truk Fuso dengan nomor polisi BK8781XE. Penyu langka berukuran jumbo ditemukan mati di pantai Labuhan Juko. Seekor penyu jenis lekang berukuran jumbo ditemukan mati di pinggir pantai Labuhan Juko, Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Bangkai hewan langka ini ditemukan warga 2 hari yang lalu. Andri, warga setempat, mengatakan diduga penyu ini mati karena sakit. Dikatakannya penyu berukuran jumbo itu sempat terlihat di sekitar pantai Labuhan Jukung pada Minggu 4 Februari 2024 lalu. Saat petang, penyu itu terbawa arus ke pinggir pantai dalam keadaan lemas. Saat itu warga sempat melepas penyu tersebut ke laut lepas. Keesokan harinya, Senin 6 Februari 2024, penyu itu sudah ditemukan terkapar di pinggir pantai dalam keadaan mati. Ia berharap dinas terkait dapat segera menindaklanjuti penemuan hewan langka yang mati tersebut agar bisa segera dievakuasi. Akademisi Lampung ingatkan Presiden hingga Kades netral pemilu. Sejumlah akademisi di Lampung mengingatkan Presiden, aparatur sipil negara, hingga kepala desa agar netral dalam pemilu 2024 pada Rabu 7 Februari 2024. Seruan itu sendiri menyusul aksi serupa yang sudah lebih dulu disuarakan oleh sejumlah akademisi dari UGM, UI, UII, serta sejumlah kampus lain di Indonesia. Diketahui seruan ini sendiri dihadiri oleh sejumlah akademisi dari berbagai kampus di Lampung, seperti Unila, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Umitra. Pembacaan petisi itu juga dihadiri sejumlah mahasiswa serta sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang. Adapun pembacaan petisi ini dipimpin langsung oleh Guru Besar Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yakni Profesor Ari Darmastuti.
Menurut Ari, sebagai akademisi perguruan tinggi, pihaknya secara nurani akan terpanggil untuk menyuarakan dan menyerukan pendapat tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Satu karyawan hangus terbakar dalam kebakaran Pertashop di pesisir barat. Seorang karyawan ditemukan meninggal dunia mengenaskan dalam musibah kebakaran Pertashop di Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunat, pesisir barat Lampung. Kapolsek Bengkunat AKP Zulkifli mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Hasilnya, kata dia, korban yang ditemukan hangus terbakar merupakan karyawan yang bekerja di Pertashop tersebut. Saat ini selanjutnya, jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka. Adapun identitas lengkap korban yakni Wangga Al-Aldu, warga Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bengkunat. Pertashop ini sendiri adalah milik Roli, warga Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Untuk sementara, kebakaran ini terjadi disebabkan oleh arus pendek listrik. Wali Kota Bandar Lampung resmikan Kampung Nelayan Modern. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan Kampung Nelayan Modern di Pulau Pasar, Bandar Lampung. Selain Wali Kota Bandar Lampung, peresmian Kalomo di Pulau Pasaran ini pun turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Kementerian Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan dengan diresmikannya ini Kalomo akan didorong Pemkot Bandar Lampung menjadi sentra ikan asin di Kota Tapis Berseri. Selain itu, Eva juga mengaku Kalomo akan menjadi objek wisata di Bandar Lampung. Selain itu, Eva juga menyebut pihaknya akan memprioritaskan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM di Kalomo. Dalam kesempatan itu pula, Eva Duyana turut membaur dengan ibu-ibu setempat menjemur ikan asin. 581 personel BRIMOB siap amankan pemilu, begini pesan Kapolda Lampung. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Wakapolda Brigjen Ahmad Ramadan mengecek kesiapan pasukan BRIMOB untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilu 2024. Ada 581 personel BRIMOB yang dikerahkan dalam pengamanan pemilu mendatang. Helmi mengatakan personel yang dikerahkan harus berkoordinasi dengan TNI dan instansi lainnya. Menurut dia, personel Polri harus bertindak untuk kepentingan negara dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Polisi juga mampu membawa pengaruh institusi Polri demi kepentingan negara. Mantan Kapolda Gorontalo ini sebelumnya dalam apel kesiapan pemilu 2024 di lapangan Kopri Kompleks Kantor Gubernur Lampung telah menekankan tantangan anggota Polri. Dan saat Brimopolda Lampung Kombes Yustanto Mujiharso mengaku sudah siap menerjunkan personelnya ke seluruh wilayah Polres guna pengamanan pemilu.